Apa dampak dari krisis ekonomi global tahun 2008 dan bagaimana itu bisa terjadi? Dengan saya Davo Mulidio Inzaghi, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Mari kita simak ceritanya dalam rangkuman berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 ya. Sebagai referensi saya mengambil sebuah film dokumenter yang berjudul Inside Job. Inside Job ini adalah film garapan dari Charles Ferguson yang dirilis pada tahun 2010. Film ini membahas tentang krisis keuangan yang terjadi dan ada di Amerika, yang mana dampaknya itu bisa menyeluruh secara global. Film dokumenter ini membahas secara historis empiris terkait penyebab krisis yang terjadi di Amerika dalam rentang waktu dari tahun 1929 sampai tahun 2008 yang lalu. Konsep dari film ini adalah dengan mewawancarai beberapa atau sejumlah akademisi, politisi, investor, dan juga beberapa wartawan yang secara langsung mengkaji terkait masalah yang terjadi pada tahun 2008 silam. Film ini mengkaji secara detail bagaimana ketika itu Amerika secara besar-besaran menolak deregulasi pasar derivatif. Pasar derivatif itu adalah suatu kebijakan-kebijakan keuangan yang mana bertujuan untuk mengolah atau memutar roda keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang mana dari perkembangan itu memicu banyak bank di Amerika itu mengambil langkah atau mengambil resiko yang lebih tinggi. Film ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah How We Got Here, The Bubbles, The Crisis, keempat Accounting, dan yang terakhir Where We Are Now. Baik, kita langsung saja ke alur pembahasannya. Awal pemicu dari krisis ini adalah terjadinya Great Depression. Great Depression itu adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 1929. Bisa disetel ulang pada tahun 1939. Terjadinya Great Depression ini disebabkan karena besarnya beban hutang rumah tangga yang dimiliki oleh beberapa bank, hancurnya pasar saham Wall Street, dan kegagalan kebijakan stabilisasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Maka dari peristiwa itu, selama 40 tahun berikutnya, Amerika memberlakukan suatu kebijakan, yaitu Amerika memberlakukan regulasi yang ketat kepada seluruh bank di Amerika bahwa mereka tidak memiliki hak untuk melakukan investasi berisiko dengan menggunakan uang para deposan atau nasabah. Tapi pemerintah Amerika pada tahun 1980 memberlakukan regulasi yang sebaliknya, yaitu membolehkan perusahaan atau industri keuangan untuk melakukan investasi menggunakan uang para deposan atau nasabah. Yang mana 10 tahun berikutnya akhirnya kembali terjadi krisis ya. Kembali terjadi krisis pada tahun 1990 yang mengakibatkan kebangkrutan beberapa bank di Amerika. Di antaranya adalah Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Merrill Lynch, dan Bear Stearns. Pada tahun 2001 lahirlah pasar derivatif yang namanya CDO. CDO ini diharapkan membawa kestabilan pada bidang perekonomian Amerika Serikat. Namun ada beberapa yang tidak setuju terkait diberlakukannya CDO ini. Alasannya karena diduga bahwasanya CDO ini akan membawa perekonomian kepada ketidakstabilan. Dikarenakan ada pihak yang tidak setuju terkait CDO ini, maka CTFC meminta agar dilakukannya regulasi ketat terhadap CDO ini. Iya kalau disetujui, tapi ternyata tidak disetujui oleh beberapa pihak seperti Robert, Alan, dan Arthur. Kenapa perlu diperiksa kembali atau berikan regulasi yang ketat terhadap CDO ini menurut CTFC? Dikarenakan kredit perumahan yang bernama mortgage dikhawatirkan tidak mampu dilunasi oleh sebagian besar masyarakat di Amerika Serikat. Karena apa? Karena dijual dalam bentuk hutang CDO kepada para investor. Yang mana pada akhirnya CDO gagal melunasi kredit perumahan Supreme Mortgage dan akhirnya bangkrut. Terjadinya penggelembungan kredit yang besar sesaat sebelum terjadinya krisis 2008, yaitu pada rentang tahun 2001 sampai 2007. Kredit perumahan yang disalurkan sangat banyak sehingga
permintaan akan rumah itu semakin meningkat di Amerika. Setelahnya pada rentang tahun ini muncullah perusahaan asuransi yang bernama AIG dan juga pasar derivatif yang bernama CDS. Investor yang memiliki CDO sebelumnya bisa membeli CDS dengan tujuan agar CDS mampu menutupi kerugian yang dihasilkan CDO jika suatu saat mengalami kerugian atau gagal melunasi kredit. Spekulan atau orang yang mencari keuntungan hanya dengan menggunakan praduga atau prasangka atau spekulasi ya, itu juga dapat membeli CDS. Sayangnya hal ini berakibat buruk selanjutnya, bahwasanya ketika CDO itu gagal membayar kredit, AIG lah yang mengganti kerugian tersebut berkali-kali dengan tidak adanya tindakan preventif atau tindakan pencegahan. Akhirnya para pakar ekonomi dunia itu berspekulasi atau menduga bahwasanya pasar derivatif atau perdagangan pasar derivatif ini akan berisiko secara global nantinya. Dan ternyata benar, ketika Goldman Sachs itu mengasuransikan produk CDO-nya itu dengan CDS yang dijual AIG, malahan sepertiga dari CDO itu gagal dibayar oleh tadi AIG atau CDO. Dan setelahnya perusahaan asuransi AIG bangkrut, dan yang lebih parahnya lagi, keburukan dari CDO ini ditutupi oleh para elit dengan pernyataan bahwasanya CDO ini memiliki banyak keuntungan dan mendapat peringkat triple A. Puncaknya ketika krisis 2008, ketika mendekati krisis 2008 ini, pemerintah AS itu tidak mendengarkan peringatan yang diberikan oleh IMF atau International Monetary Fund tentang apa? Tentang risiko-risiko berikutnya. Lalu kredit mortgage yang sudah disebutkan sebelumnya itu mengalami kebangkrutan dengan meninggalkan sejumlah kredit perumahan yang tidak dapat dijual kepada bank. Lalu pasar CDO itu kolaps dan meninggalkan utang sebanyak ratusan miliar dolar. CDO real estate dan lain sebagainya tidak dapat dijual. Lalu industri keuangan Merrill Lynch, Lehman Brothers dan AIG bangkrut. Pemerintah disalahkan, yang mana akhirnya perusahaan asuransi AIG ini di bailout. Di bailout itu artinya adalah disuntik dana, diberi bantuan dana dan keuangan oleh The Fed sejumlah atau sebanyak 700 miliar US dollar. Begitu pula dua bank yang bangkrut tadi, yaitu Lehman Brothers dan Merrill Lynch. Dari krisis yang saya ceritakan tadi, bahwasanya setelah kejadian itu para CEO dan eksekutif bank mendapatkan sejumlah bonus sebanyak ratusan juta US dollar. Bahkan mereka tidak mendapatkan sanksi yang berat. Akhirnya kita sampai pada konklusi terhadap krisis tahun 2008 ini yang diintisarikan dari film Inside Job, bahwasanya dampak krisis global tahun 2008 ini yaitu meningkatnya pengangguran di seluruh dunia dan juga banyaknya penduduk Amerika Serikat yang setelah itu tidak memiliki rumah atau kehilangan rumah karena rumahnya itu disita oleh bank atau beberapa industri keuangan seperti itu. Terima kasih sudah menonton.